Bapak dan Ibu-ibu, saya mendapatkan tema hari ini yaitu tentang mengapa anakku masuk pesantren. Ketika mendapatkan tema ini betul-betul seperti saya sendiri sedang ditanya dan mengungkap. Karena memang 3 anak saya sekarang ini masih tengah belajar di pesantren. Jadinya sepertinya saya ini ingin menyampaikan jawaban mengapa saya memasukkan anak saya ke pesantren. Ini sebenarnya Bapak dan Ibu-ibu ini jeruk makan jeruk, begitu ya. Saya sama sekali tidak berniat untuk memberi tausiah, memberi kajian, ya hanya sekedar sharing, dan justru saya berharap di dalam forum ini saya mendapatkan insight atau hikmah-hikmah baru sehingga saat ini kami juga memasukkan anak-anak di pesantren itu menambah semangat, menambah kesadaran yang tinggi betapa sebuah keputusan yang baik, keputusan yang bijak ketika memasukkan anak ke pesantren. Bapak dan Ibu-ibu, Ustadz dan Ustadzah yang dirahmati Allah. Mengapa sih anakku masuk pesantren? Kita masuk slide selanjutnya. Ya tentu hal yang pertama adalah saya menyebutkan saya ingin anak saya mendapatkan pendidikan agama yang baik, dan bukan hanya sekedar pendidikan agama yang baik, tetapi ia juga mendapatkan ilmu pengetahuan. Jawaban ini juga saya temukan di mayoritas kuesioner yang ditulis oleh banyak wali santri di banyak pesantren, mengapa Bapak Ibu memasukkan putranya ke pesantren? Ya jawabannya mirip yang paling banyak jawaban ini, yaitu saya menginginkan pendidikan agama dan pendidikan ilmu pengetahuan. Di dunia mereka mendapatkan alat untuk baik, dan tentu yang namanya di akhirat mereka juga mendapatkan kesiapan diri untuk bagaimana menuju akhirat kelak. Ini cukup banyak dan cukup mayoritas pernyataan ini, makanya ketika bertanya ke pesantren apa yang kau cari wahai orang tua dengan memasukkan anaknya, maka banyak orang tua yang juga menulis pendidikan agama, ingin mendapatkan pendidikan agama dan ingin mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya selalu diingatkan oleh kiai saya, dan surat ini juga pernah saya sampaikan di dalam parenting Gria Darul Quran Mulia, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafa walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyundiru qaumahum ila raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Apa maksud daripada ayat ini yang selalu diingatkan oleh kiai saya? Yaitu misi bahwa ketika seorang anak masuk pesantren, mereka akan tafakuh fiddin. Setelah mereka tafakuh fiddin, maka diharapkan yang namanya mereka pulang ke keluarganya, pulang ke masyarakatnya, memberikan peringatan ingzarul qaum.
Ini setiap tahun saya masih ingat kiai saya mengingatkan, wahai anak-anakku semuanya, kalian itu dikirim oleh orang tua kalian untuk 2 misi itu. Sekarang tafakuh fiddin dan bersiaplah ketika pulang kalian akan memberi peringatan, memberi nasihat, membantu keluarga kalian, masyarakat kalian menjadi keluarga dan masyarakat yang lebih baik dari sebelumnya. Karena ini setiap tahun terus diulang-ulang sampai saya ingat, sampai nancep apa ya yang ketika saya pulang bisa saya berikan kepada keluarga saya, bisa saya berikan kepada masyarakat saya, di mana itu menjadi kebaikan mereka. Itu misi itu kuat. Dan nampaknya ketika saya menjadi orang tua, dan mungkin Bapak Ibu menjadi orang tua, mungkin ini misi ini masih sangat relevan. Bahwa ketika kita mengantar anak kita ke pesantren, ada 2 misi. Di pesantren mereka tafakuh fiddin, dan ketika mereka pulang di rumah karena lulus sudah dari pesantren, diharapkan mereka akan memperbaiki kondisi keluarga, memperbaiki kondisi lingkungannya dalam bentuk dakwah mereka kepada kita semuanya. Dan bersyukurlah Bapak Ibu saat anak kita menjalani proses pesantren dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, sehingga ketika mereka mendapatkan pendidikan yang baik di pesantren, maka mereka pulang dan mereka mulai memperbaiki kondisi di rumah. Ya, kadang-kadang kita yang di rumah seperti saya yang di rumah ini membaca Al-Qur'annya itu tidak genep-genep amat. Tapi gara-gara anak pulang di mana dia selalu membaca Al-Qur'an, tentu itu tergerak kita akhirnya, ya Allah, kok saya yang sudah tua ini dan sebentar lagi kembali kepada Allah tidak kok kalah semangat dengan anak saya dari pesantren. Tentu ini adalah bentuk-bentuk, walaupun anak-anak kita tidak pernah mengatakannya, tetapi perilaku mereka yang baik, akhlak mereka yang karimah sehari-hari itu sudah membuat di rumah itu semakin baik. Saya sebagai bapak, kemudian istri saya, saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya melihat anak kita yang baru ke pesantren dengan perilaku dan akhlak yang baik, itu terdorong mereka untuk menjadi lebih baik. Subhanallah. Yang ketiga Bapak Ibu, ini selalu saya ingatkan pada anak saya, berfokuslah pada tujuan. Saya ini punya anak yang di pesantren kebetulan laki-laki. Ada satu anak saya punya hobi, bukan hanya sekedar hobi maniak atau hobi berat. Apa itu? Sepak bola. Sampai karena hobinya sepak bola, rata-rata setiap hari dia itu terus yang namanya main sepak bola. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelajarannya keteteran. Ya saya panggil anak ini, Le, Abi mengingatkan lo ya, tujuan awal kamu ke pesantren untuk apa sih? Abi tidak pernah menolak kamu main sepak bola, karena itu bagian daripada hobimu yang kau senangi. Tetapi ketika bertanya tujuan awal kamu ke pesantren, maka pertanyaan ini harus didukung pada presentasi aktivitas kamu bermain sepak bola seharusnya lebih rendah daripada presentasi aktivitas kamu belajar, menghafal dan lain sebagainya. Jangan sampai hobi kesenangan anak, dalam contoh kasus anak saya sepak bola, mengganggu fokus pada tujuan dia. Ya sepak bola jalanilah secukupnya, tetapi tujuan utama harus tetap. Ini menarik. Nah, bagi kita orang tua, seringkali kita juga lupa tentang target itu.
Contoh ada beberapa orang tua itu karena mendengar kondisi pesantrennya serba ya agak kekurangan lah di aspek kualitas makanan. Ada orang tua itu yang ngomel, yang marah, bahkan mengambil paksa anaknya dari pesantren. Hanya masalah yang namanya adalah satu kekurangan kecil di pesantren itu. Lalu kita harus bertanya, apa sih yang dicari anak-anak di pesantren itu? Apakah ranjang yang indah? Apa makanannya yang sangat-sangat sehat? Atau ilmunya? Saya betul-betul juga bisa memahami. Ada masih beberapa titik kekurangan pada pesantren anak saya. Yang itu membuat saya ya agak sedikit kecewa. Tetapi saya tahu niat awal saya adalah memasukkan anak saya ke pesantren untuk mencari ilmu. Untuk memperdalam agama. Lalu bagaimana terkait dengan kekurangan-kekurangan itu? Maka secara individu saya mensuplai itu. Ya contoh lah mamanya kok nutrisinya lemah sih. Ya sudah secara individu saya tambahin nutrisi dari rumah. Tanpa harus yang namanya gara-gara hal yang sebenarnya tidak terlalu prinsip. Ya, yang itu sebenarnya kalau kita bisa sedikit inisiatif untuk ya membantulah individu pada anak kita, maka proses belajarnya jalan dan kita sedikit memang agak sedikit punya beban untuk mensuplai sesuatu. Ada anak saya yang merasa tidak nyaman tidurnya di pesantren. Kenapa tidak nyaman? Ya karena kedinginan dan dia tidak tidur di kamar lagi tapi tidur di tempat-tempat ini. Ya saya inisiatif, ya sudah saya belikan sleeping apa itu? Sleeping bag itu di mana dia nyaman. Di mana Le sudah nyaman, alhamdulillah ya sudah. Jalan yang penting kamu bisa tidur nyenyak dan besok segar bugar dan belajar lagi. Jadinya ini di awal-awal harus kita canangkan baik anaknya maupun yang namanya orang tua ke pesantren, apa sih yang kau cari? Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa sih saya memasukkan anak saya ke pesantren? Salah satu alasan adalah lingkungan di pesantren mau tidak mau lebih baik. Loh, apa yang namanya apa itu? Kenapa kok lingkungan itu lebih baik? Coba kita lihat. Karena lingkungan di pesantren itu sengaja didesain untuk mendidik santrinya. Sementara di luar pesantren seringkali tidak ada rencana atau desain dari lingkungan. Ya alhamdulillah kalau ada beberapa RT, beberapa RW lingkungan yang punya kepedulian dan akhirnya terwujudlah lingkungan yang bagus. Tapi saya jamin mayoritas tidak sempat mikir begitu. Lah ini di pesantren, seorang pengasuh, kiai, merencanakan dengan para musyrif-musyrifahnya untuk mendesain lingkungan ini. Mana tempat sampahnya, bagaimana komunikasi antar anak, dan lain sebagainya. Dan tentu adalah ini lingkungannya adalah sangat baik. Yang kedua adalah komunitas anak di dalam pesantren itu adalah komunitas yang terkontrol dan punya arahan atau punya tujuan yang jelas terhadap komunitas itu. Saya yakin, karena saya sering datang ke Darul Quran Mulia itu, bahwa lingkungannya betul-betul didesain, direncanakan, ada kontrol. Sebelum tidur semuanya harus sudah membersihkan diri, kemudian berwudu, terus kemudian doa, ada absen, tentu semuanya terkontrol. Maksimal yang namanya tidur harus jam 10 sudah harus tidur semuanya.
Tidak ada yang masih begadang. Kenapa? Karena jam 4, jam setengah 4, mereka harus sudah bangun menjalankan qiyamul lail dan lain sebagainya. Tentu lingkungan ini didesain komunitas interaksi antar anak-anak itu memang ada kontrol dan ada arah yang jelas. Maka inilah salah satu bentuk kenapa saya masukkan anak saya di pesantren. Sekarang tentang loyalitas teman sebaya, Bapak Ibu, anak kita yang sudah lulus SD, mereka masuk remaja. Seringkali anak remaja ini lebih loyal loh ke temannya daripada ke orang tuanya. Apa maksud di titik itu? Maksud di titik itu mereka cenderung mengikuti omongan temannya daripada mengikuti omongan orang tuanya. Itu fenomena yang wajar, Bapak Ibu. Karena memang apa? Karena anak ketika berhadapan dengan teman-temannya cenderung interaksi itu sejajar dan mereka bisa curhat kepada temannya sebagaimana temannya juga dia curhat kepada dia. Maka loyalitas itulah kadang-kadang sesuatu rahasia itu disembunyikan antar mereka daripada yang namanya teman sebaya yang di pesantren yang itu di dalam sebuah komunitas yang ada arah dan kontrol lalu didesain untuk mendidik, tentu teman-temannya anak-anak kita insya Allah teman-teman yang baik. Tidak teman-teman yang menjerumuskan, tidak teman-teman yang mengajak kepada sebuah hal yang dilarang oleh agama, naudzubillah, atau teman-teman yang justru merusak di antara mereka sendiri. Dan ini mengapa lingkungan ini menjadi penting dan kita masukkan anak-anak kita di pesantren termasuk anak saya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini menarik ini. Tentang manajemen. Manajemen ketika di pesantren, baik waktu, gadget, dan aktivitas. Insya Allah, anak-anak kita di pesantren mempunyai manajemen waktu yang lebih bagus. Jam berapa dia harus bangun? Setelah bangun diikuti dengan kegiatan apa? Setelah itu sholat subuh berjamaah. Setelah itu adalah mereka itu murojaah tahfidnya. Setelah itu semuanya terjadwal, semuanya diukur dan manajemen waktu yang standar ini setiap hari mereka lakukan. Tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat berharga. Sangat-sangat berharga. Sementara ada beberapa anak di luar sana. Dari habis maghrib lo ya, nongkrong di warung kopi. Pulang-pulang jam 12 malam. Ngobrol, main handphone. Jadinya di rentang waktu habis maghrib jam 6:30 sampai jam 12. Apa yang dia lakukan? Manfaat apa, aktivitas apa yang dia lakukan? Sama sekali tidak ada dampaknya untuk kebaikan mereka. Mereka waktunya menghambur-hamburkan waktunya. Hanya memakai gadget-gadget tanpa arah. Dan tidak ada aktivitas yang paling penting untuk mereka yang ketika itu dia lakukan 5 tahun kemudian berdampak positif bagi mereka. Ada sebuah sabda Rasulullah yang sangat terkenal. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dan salah satu tanda kebaikan keislaman seseorang adalah mereka yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermakna, tidak ada manfaatnya bagi mereka. Dan insya Allah anak-anak kita ada manajemen waktu, ada aktivitas yang terorganisir, terencanakan dengan target mendidik mereka. Tentu ini adalah sesuatu. Dan yang lebih penting Bapak Ibu, gadget. Anak-anak kita di rumah mungkin kita tidak bisa lepas dari gadget. Bangun tidur gadget. Mau tidur bahkan mereka tidak
Ingat bahwa sekarang sudah jam 1 malam baru tidur. Kenapa? Gadget. Sementara anak-anak kita waktunya di pesantren fokus untuk tahu, fokus untuk belajar, fokus untuk meningkatkan diri. Dan ini adalah sesuatu yang berharga sekali. Mengapa kita masukkan ke pesantren? Manajemen waktu, gadget, dan aktivitas. Dan ini luar biasa. Nah, kabar baiknya justru di saat-saat pandemi inilah kita baru merasakan. Saya sering kali dikelui banyak orang tua, Ustadz, anak saya daring, sumpah Ustadz, sekarang saya tidak bisa membatasi sama sekali tentang gadgetnya. Kenapa masalahnya? Mesti dia alasannya adalah belajar daring. Padahal saya tahu bahwa belajar daring cuma sebentar, lainnya hanya main-main dan lain sebagainya. Sementara kita tidak disibukkan dengan itu, dan anak-anak kita luar biasa menggunakan waktunya untuk hal-hal yang meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan pengetahuan mereka, meningkatkan spiritual mereka. Mereka tidak terganggu oleh gadget, dan aktivitas mereka betul-betul aktivitas yang positif. Ada di antara kita tanya, loh Ustaz, berarti anak kita ini lemah dalam IT. Bapak Ibu, saya ingatkan IT itu tidak selalu handphone Bapak Ibu. Anak masih bisa selancar di internet itu dengan laptop, dengan komputer yang disediakan di pesantren. Mereka bisa. Dan untuk urusan, wah berarti dia lemah di dalam IT, tidak juga. Banyak yang pesantren-pesantren anak-anaknya menjadi pandai bahasa pemrograman, pandai yang namanya membuat aplikasi dan lain sebagainya. Padahal dari pesantren. Jadi tetap optimis saja Bapak Ibu. Lah selanjutnya mari kita lihat lagi. Mengapa sih Bapak Ibu karakter yang kuat? Ini sesuatu yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu tahu tentang analogi biji tumbuhan ini. Bahwa ada mekanisme alam di mana biji itu memang harus terlesat jauh dari yang namanya orang tua. Jauh dari biji dari tumbuhan induk. Baik itu dibawa yang nama dengan hewan yang lain maupun sistem itu yang dia melentingkan biji itu sampai jarak. Dan ingat, biji-biji yang tumbuh jauh dari tumbuhan induknya, dia cenderung lebih kuat di dalam menghadapi kehidupan. Dan itu saya kira anak-anak kita juga begitu. Rasanya Bapak Ibu kita ini orang tua, mohon maaf ini, ada banyak orang tua tuh membangunkan anaknya untuk qiyamul lail. Gak tega Bapak Ibu. Gak tega. Rasanya meminta anak kita untuk mengurusi lemari bajunya, itu gak sampai hati. Rasanya meminta anak untuk memanis kamarnya, merapikan ranjangnya, meja belajarnya, rasanya rumit. Tapi itu semuanya dengan baiknya dilakukan oleh para musyrif dan musyrifah. Dan anak-anak kita terkoordinasi untuk melakukan itu tanpa beban. Loh kenapa tanpa beban? Karena mereka melakukannya bukan satu orang, dua orang. Tetapi secara jamaah mereka melakukannya. Saat anak kita capek atau bosan atau males, dia melihat temannya melakukan itu. Maka hilanglah malesnya, hilanglah bosannya. Dia akan melakukan itu. Itu yang membedakan pesantren Bapak Ibu. Sehingga karakter anak kita insya Allah lebih kuat. Cuma masalahnya godaannya Bapak Ibu telepon. Banyak loh yang nggak kuat itu justru mamanya. Pengen setiap minggu, setiap hari telepon. Dan itu saya anggap justru merusak karakter yang mulai tumbuh pada anak kita. Telepon, konfirmasi, kunjungan secukupnya.
sesuai dengan aturan pesantren, dan saya yakin pesantren membuat aturan itu betul-betul dengan mempertimbangkan tentang karakter ini. Apalagi Darul Quran Mulia, saya sering kali datang ke pesantren ini. Masuk kamar, melihat lemari, putra-putri, ibu-ibu semuanya, bapak-ibu semuanya, mengecek apakah sudah rapi, ranjangnya bagaimana, kuenya masih banyak atau tidak. Ini selama pandemi saya heran ini ya. Kue itu kok lebih banyak daripada kitabnya anak. Jadi kalau di lemari anak kita itu ada 5 saf, ya 5 apa ini tingkat. Itu tingkat yang pertama biasanya kitab. Yang kedua adalah baju. Ya, sama yang ketiga. Nah, yang keempat, 5 itu full box, yaitu kue. Ini Masya Allah orang tua, ya secukupnya lah Bapak Ibu. Kita nggak perlu terlalu banyak anak-anak kita. Secukupnya, nggak terlalu kurang, tapi jangan berlebihan. Itu. Yang kedua, karakter yang paling ini adalah kemandirian Bapak Ibu. Anak-anak kita dipaksa untuk mandiri. Saya senang sekali ketika anak-anak itu melakukan dengan sendirinya. Iya kan? Membantu. Dan para musyrif-musyrifah membimbing putra-putri Bapak Ibu untuk mengelola lemarinya. Dan ini adalah sebuah kemandirian. Saya senang sekali melihat begitu. Yang ketiga, manajemen diri. Anak-anak kita yang di pesantren tentu punya manajemen diri yang lebih baik. Kenapa masalahnya? Karena didesain itu. Oh, dia harus mengelola tugasnya sekian, maka dia harus mengerjakan, mencicil. Biasanya musyrif-musyrifah itu mendampingi mereka melakukan to-do list. To-do list itu menulis aktivitas penting hari itu atau besok hari supaya besok itu tidak terlewat aktivitas itu. Mereka terbiasa dengan student planner atau agenda harian, dia tulis itu. Besok itu menulisnya malam, besok ini. Lalu yang besok hari sudah dilakukan, maka dicentang. Ini sudah, alhamdulillah. Ini belum. Akhirnya di akhir hari, sebelum menulis besoknya, mereka mengevaluasi. Nah, bentuk to-do list seperti ini tentu itu adalah mengatur manajemen diri mereka. Mantap ini. Saya senang melihat ini. Dan yang luar biasanya adalah ketika di pesantren mereka belajar tentang tanggung jawab dan belajar untuk hukum sebab akibat atau konsekuensi. Oh, kalau saya melakukan semuanya dengan baik, dengan konsisten, ya tentu konsekuensinya adalah saya menjalani kehidupan di pesantren lebih nyaman. Tidak ada bantuan sekeliling saya. Tetapi sebaliknya, jika saya tidak melakukan tanggung jawab di beberapa aspek, ya tentu saya mendapatkan konsekuensi dari musyrif-musyrifah, dari ustadz-ustazah. Nah, konsep tentang tanggung jawab dan konsekuensi itu bagus dan dibangun di pesantren. Saya mendapatkan banyak anak yang gagal di dalam memahami konsep tanggung jawab dan konsekuensi ini. Kenapa? Karena ketika anak tidak melakukan tanggung jawabnya, akhirnya orang tua cenderung untuk membantu anak supaya tidak mendapatkan konsekuensi. Contoh mamanya, seorang anak di rumah yang dia ketiduran, habis subuh tidur lagi, sampai bangunnya terlambat. Itu seringkali seharusnya anak ini pergi ke ini mendapatkan konsekuensi. Tapi orang tuanya justru mencarikan alasan bagi anak itu dan nelpon pihak sekolah bahwa anaknya ini, itu, dan alasan kemudian anaknya datang ke sekolah dengan terlambat tanpa mendapatkan konsekuensi dari keterlambatannya. Ini yang membuat anak tidak tangguh, kurang kuat karakternya. Karena apa? Karena orang tua selalu membantu supaya anak kita tidak mendapatkan konsekuensi. Kalau di pesantren siapa yang membantu? Tidak ada. Ya sudah, kalau umpamanya anak saya terlambat ke masjid,
ya tentu dia akan mendapatkan panggilan, dan otomatis ketika mendapatkan panggilan, waktu makannya agak mundur. Yang biasanya makan awal, ya konsekuensinya dia dipanggil mendapatkan mahkamah, dan dia akan mendapatkan konsekuensi. Dan ini menarik. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini menarik. Pesantren saat ini beda. Saya banyak mengunjungi pesantren di seluruh Indonesia. Di Sumatera itu ada yang namanya Parapet. Itu saya datang. Kemudian di daerah Lampung juga, Kalimantan banyak, apalagi di Jawa. Dan saya mendapatkan ada satu perkembangan yang dahsyat di pesantren ini. Pertama adalah program-program pesantren sekarang ini semakin beragam, tidak ansih hanya hafalan, tidak ansih hanya pemahaman tafakuh fiddin, tapi banyak pesantren yang menawarkan program-program yang menarik, dan itu menjadikan betul-betul kita bebas memilihnya. Mana sih orientasi anak, orientasi hobi anak, keinginan anak, cita-cita orang tua, dan lain sebagainya. Program semakin beragam. Yang kedua, saya harus mengakui bahwa kalau dulu pesantren itu identik dengan ya istilahnya itu budiken, skarbies, dan lain sebagainya. Banyak sekarang pesantren bersih-sisih. Kualitas kesehatannya meningkat. Jangan khawatir Bapak Ibu. Jangan khawatir. Yang kedua, yang ketiga, kelanjutan studi itu untuk pesantren terbuka lebar. Apalagi Darul Quran Mulia ini. Ada kerjasama dengan beberapa lembaga di luar negeri, perguruan tinggi, di Turki, di Mesir, dan lain sebagainya. Tentu adalah sesuatu yang sangat-sangat terbuka di Malaysia, dan lain sebagainya. Artinya kalau dulu mikirnya di pesantren, saya melanjutkan kemana ya? Bahkan sekarang banyak pesantren yang juga masuk PTN. Saya punya pesantren binaan di Darul Mursyid di daerah Tapanuli Selatan. Itu ya memang orientasinya pesantren, boarding, tetapi orientasinya adalah masuk PTN. Dan nggak masalah. Nggak ada masalah, kan memang tujuan ketua yayasannya ke arah begitu. Dan itu baik-baik aja. Jadinya sekarang kelanjutan studi terbuka. Kemudian ini menarik Bapak Ibu. Kalau dulu identik pesantren itu kejem, disiplin tinggi, subhanallah, sekarang pendekatan pengasuhan di pesantren itu banyak yang menggunakan standar lebih ramah, sesuai dengan psikologi anak, dan betul-betul memanusiakan manusia. Saya tertarik melihat beberapa pesantren, contohnya di Bogor gitu. Ini luar biasa. Pendekatannya individual Bapak Ibu. Di mana musyrif dan musyrifah itu bisa memanggil anak kita, ngajak ngomong. Gimana program tahfidznya minggu ini? Ada nggak kendala? Nggak ada. Oke. Berarti minggu ini lebih lancar ya nak ya. Apa yang membuat program hafalan minggu ini lebih lancar nak? Mungkin saya lebih fokus Ustaz. Oke, bagus itu. Jika kamu pengen minggu depan lebih meningkat lagi nak, langkah apa yang baru yang bisa kamu tambahkan supaya minggu ini sudah bagus, minggu depan tentu harus lebih baik. Apa yang kira bisa lakukan? Ini dilakukan oleh para musyrif dan musyrifah untuk membantu anak-anak kita secara optimal berkembang. Dan tentu ada pengasuh-pengasuh profesional. Artinya memang fokus pada dia sebagai seorang pengasuh. Ini luar biasa. Nah, oke, Ustadz Jundi, sementara untuk sharing sampai di sini.
kita boleh habis ini diskusi dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah Ustadz Jinan atas materi yang disampaikan. Sungguh luar biasa ya ternyata kehidupan-kehidupan di pesantren banyak sekali dari kita yang belum tahu gitu sampai sedalam itu. Ternyata pesantren itu menyenangkan ya Ustadz ya. Ya, Tidak seperti yang mungkin banyak orang masih mengira bahwa pesantren itu ketinggalan lah atau ilmu pengetahuannya tidak lebih banyak daripada ilmu agamanya dan lain-lain. Baik, Ustadz dan Ustazah sekalian, insya Allah kita akan dibuka sesi pertanyaan. Eh, untuk sesi pertanyaan akan dibuka secara interaktif ya eh, via mic, jadi tidak via chat. Insya Allah nanti silahkan bagi Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya, angkat tangannya nanti yang saya persilahkan itu bisa bertanya. Dan mohon diperhatikan hal-hal yang ditanyakan adalah seputar materi kajian sore ini ya. Jadi tidak menanyakan hal-hal teknis di pesantren, akan tetapi kita lebih fokus ke pembahasan materi yang dibawakan oleh Ustadz Ginan sesuai tema pada sore kali ini. Baik, penanya pertama di sini ada Ibu Siska Novayanti ya. Dipersilakan. Baik, Afwan Ustaz sebelumnya off kamera nggak apa-apa ya? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Afwan ingin bertanya, basic dari masuk ketika pesantren itu rata-rata tidak semua anak sama ya. Ada yang memang sudah terbentuk dari SD ataupun SMP atau dari rumahnya dengan basic yang bagus, misalnya sudah dengan manajemen yang baik, manajemen waktu maupun manajemen diri ataupun segala sunnah dan wajib yang sudah ditegakkan. Tapi ada juga yang memang belum terkondisikan sama sekali dengan harapan memang di pesantren akan terbentuk itu semua. Sedangkan dalam interaksi mereka anak-anak kita tuh semua kan menjadi satu. Betul. Nah, terkadang kalau yang sudah baik ini tidak kuat, maka dia akan mengikuti temannya mungkin yang memang tadinya dengan harapan menjadi lebih baik, tapi ya sejalan dengan waktu jadi memang kuat-kuatan. Siapa yang bisa lebih mempengaruhi, entah yang baik menjadi menurun ataupun yang memang belum baik dia akan menjadi lebih baik. Nah, itu bagaimana Ustaz ya untuk mensiasatinya? Apakah memang harus diberikan pengelompokan yang berbeda dan sebagainya, walau alam ya. Jazakallah. Oke, langsung Ustaz Jundi. Tafadhol Ustaz. Oke, terima kasih Bunda. Ini sebuah pertanyaan yang saya yakin baik karena memang basisnya adalah sangat-sangat kontekstual yang terjadi di lapangan. Ada dua hal Bunda yang saya mencoba dan ini mungkin nanti bisa ditambah sharingnya. Ini adalah yang pertama tentu bagaimana kita menyiapkan anak kita di mana ketika anak kita masuk pesantren dia cenderung nanti memberikan pengaruh yang baik bukan malah dipengaruhi. Itu sesuatu yang menarik. Dan yang kedua tentu adalah bahwa kita juga akan melihat sisi pengasuhan dari pesantren itu. Sekarang saya mulai dari yang pertama. Dan ini sesuai sekali pertanyaan dari Pak Wendy di chat itu tentang berapa lama. Ketika saya menginginkan anak saya masuk pesantren, maka sebenarnya tidak bijak ketika saya mempersiapkan 1 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Saya akan mempersiapkan jauh hari, bahkan dari kelas 1 pun, dan konteks yang paling saya dahulukan adalah tentang kemandirian anak ini. Kenapa masalahnya? Kalau anak kita cukup mandiri, maka cenderung anak kita ini tidak mudah dipengaruhi, tetapi justru cenderung untuk memberi pengaruh. Itu menariknya. Yang kedua adalah anak-anak kita yang lebih mandiri,
mempunyai tanggung jawab yang lebih besar. Sehingga ketika masuk pesantren, maka tentu dia mengemban tanggung jawab terhadap dirinya, tanggung jawab terhadap duitnya, tanggung jawab terhadap pelajarannya, dan anak kita yang dari rumah kita sudah persiapkan, mereka lebih siap masuk pesantren. Yang ketiga adalah bahwa anak-anak kita yang lebih mandiri, kita persiapkan bahkan semenjak SD atau TK, sehingga masuk pesantren itu dia cukup mandiri, dia lebih tangguh dan tidak mudah mengeluh. Berarti dalam konteks ini memang kita sebagai orang tua juga sebaiknya mempersiapkan anak-anak kita untuk masuk pesantren jauh hari. Dan persiapan yang paling baik menurut saya di awal-awal adalah bagaimana mendidik anak kita lebih mandiri dengan alasan yang sudah saya sebutkan tadi. Itu. Yang kedua, Bapak Ibu, sebuah pesantren yang mempunyai konsep pengasuhan yang kuat, maka yang terjadi adalah kebaikan di pesantren itu akan semakin berkembang. Artinya anak-anak yang baik akan memberi pengaruh pada anak-anak yang belum baik atas bantuan ustadz ustadzahnya, kedekatan ustadz ustadzah untuk membimbing yang belum baik menjadi baik dan yang sudah baik semakin meningkat. Tetapi saya harus mengakui ada beberapa pesantren yang kurang mempunyai konsep, bukan hanya konsep, praktek pengasuhan yang kuat, sehingga yang terjadi adalah kuat-kuatan pengaruh seperti yang Bunda sampaikan tadi. Kebetulan yang kuat pengaruhnya yang negatif, akhirnya yang terjadi sesuatu yang negatif. Saya mengamati dalam konteks ini, Darul Quran Mulia ini adalah salah satu pesantren yang cukup memahami konsep ini. Jangan sampai lingkungan komunitas anak itu justru mendorong anak untuk yang jelek. Dan saya tahu itu karena saya beberapa kali. Ya mungkin ada ya lubang-lubang kecil pada 1-2 anak yang mendapatkan pengaruh secara individual, tetapi pengaruh secara komunitas insya Allah bagus di Darul Quran Mulia ini. Nah, apa yang kita bisa lakukan oleh orang tua? Kalau saya yang lakukan, saya kembalikan pada target awal. Nah, apa sih tujuan kamu ke pesantren ini? Contoh, anak saya itu suatu ketika dia kelas berapa ya? Kelas 11 lah. Dia melanggar sebuah aturan yang saya anggap pelanggarannya itu karena terdorong mengikuti temannya. Ya saya ajak ngomong one on one begitu. Saya dengarkan banyak dulu apa yang mendorong dia melanggar sehingga mendapatkan konsekuensi itu. Sampai akhirnya apa pelajaran apa yang kamu dapatkan dari proses ini? Saya ingatkan juga apa sih tujuan awal kamu masuk pesantren itu? Apakah yang kamu lakukan itu mengikuti sejajar atau menjurus pada tujuan itu? Saya kira dialog-dialog itu pada anak saya kebetulan kelas 11 itu ya dia terakhir mengatakan mohon maaf saya salah. Ya saya katakan terima kasih kamu sudah menyampaikan itu. Kalau habis sih setiap kejadian dan bahkan konsekuensi yang kamu ini ya kamu pelajaran bagimu. Dan kamu sudah bisa mengambil atau punya kesadaran awareness terhadap hikmah atau value atau nilai yang dari proses itu. Dan saya kira itu Bunda sebagai sedikit gambaran dan mungkin Bunda bisa menambahkan dan lain sebagainya. Itu Ustaz Jundi, terima kasih.
Baik, terima kasih Ustadz Jinan atas jawaban dari pertanyaan pertama tadi dari Bunda Siska Novayanti. Baik, untuk penanya kedua, ini ada dari Ibu Aci Novezen. Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda. Alhamdulillah bisa bertanya lagi sama Ustadz. Alhamdulillah. Beberapa pekan lalu saya mendengar nih dari evaluasi setiap ahad itu kan di pesantren ada cerita-cerita dari anak gitu pada saat penelponan gitu kan ya Ustadz. Terus qadarullah saat itu anak saya cerita ada 5 orang temannya yang bukan teman sekamar sih, tapi kelas 7 gitu yang berusaha untuk kabur gitu kan. Dari kelima anak itu yang 3 mau kembali lagi, tapi yang 2-nya nggak mau gitu kan. Itu saya agak apa ya Ustadz, tadinya kan saya karena ini kan anak saya pertama gitu ya, anak pertama saya yang sekolah di sana gitu kan. Saat itu tuh saya berpikir, waduh, saya pikir saya akan terbebas nih dari hal-hal yang seperti itu Ustadz. Saya pikir dengan memasukkan anak saya ke pesantren itu kondisinya akan kondusif gitu kan, akan terlindungi lah dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu gitu kan ya. Tapi ternyata masih ada juga yang seperti itu gitu kan ya. Terus sementara dari sisi musrif yang saya tahu kan mungkin musrif kan bukan cuma take care satu anak gitu kan. Contoh kalau kayak di Deki kan berarti kan satu musrif itu pegang 2 kamar, belum lagi dia harus studi juga gitu kan. Terus harus ada kelas halako juga, ada halakonya juga gitu. Lalu bagaimana ya Ustadz ya untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu gitu? Apakah setiap pesantren tuh punya jurus gitu untuk membina anak-anak yang ya berakibat tidak baik gitu untuk temannya gitu Ustadz? Kan contoh dari 5 itu kan kemungkinan besar kan ada 1 atau 2 orang gitu kan yang mencetus gitu kan. Tidak mungkin 5-5-nya awalnya punya pikiran yang sama gitu kan ya. Itu saja sih Ustadz, itu cukup mengganggu pikiran saya sementara ini, soalnya saya pikir ya tadinya itu yang saya bilang tadi, saya pikir saya akan terbebas gitu dari hal-hal yang tidak baik gitu, pengaruh tidak baik gitu terhadap anak dengan cara memasukkan ke pesantren, tapi ternyata ya belum bisa 100% juga gitu kan. Sekian Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aci, ini sebuah fakta yang menarik. Dan ada statement yang menarik dari Bunda Aci tadi. Saya pikir saya agak terbebas ya dari hal-hal yang itu. Tahu-tahu ada juga saya mendapatkan itu. Kesadaran atau awareness Bunda Aci terhadap itu adalah sesuatu yang berharga Bunda. Lebih baik Bunda menyadari adanya kemungkinan itu daripada Bunda nggak menyadarinya akhirnya terkaget-kaget. Saya punya anak sekarang di tingkat akhir, ya, dari pesantrennya kelas 12 begitu. Ramadan dia sudah selesai. Tetapi bagi orang tua seperti saya ini tetap was-was Bunda. Kenapa? Karena anak saya di ujung. Dan saya selalu mengingatkan pada anak-anak, kalau kamu ini naik sebuah pohon, posisi kamu itu betul-betul di paling tinggi loh nak. Tetap hati-hati, ingat pada tujuan, selalu berdoa. Itu yang tetap saya harus canangkan pada anak, dan gara-gara begitu saya awareness terhadap itu, saya tidak akan lepas untuk mendoakan anak-anak itu ketika di pesantren. Sama yang seperti Bunda itu. Kalau saya sih sebenarnya saya ambil yang namanya apa sih yang dapat saya lakukan? Yang dapat saya lakukan, saya selalu berdoa untuk anak ini.
Karena ada hal-hal di dalam hidup ini yang kita sendiri tidak bisa mengelolanya. Kalau kita mencoba mengelolanya semuanya, kita sendiri stres. Sebagaimana sebaik-baik pengasuhan di pesantren, nggak mungkin menghindarkan atau zero tidak semuanya kerasan dan tidak ada yang keluar dari pesantren, nggak mungkin. Mesti ada. Tetapi kita sebagai orang tua tetap yang namanya berdoa. Lah, menariknya adalah ketika anak kita menyampaikan seperti itu, alangkah indahnya itu kita kembalikan bagaimana pendapatmu nak terhadap teman kamu seperti itu. Apa ya kira-kira perasaan mamanya ketika anaknya itu pulang? Itu adalah sebuah dialog di mana membangun anak untuk berpikir, oh, saya harus menghindari itu karena ketika saya di pesantren bukan hanya sekedar saya, tetapi ada orang tua saya, ada keluarga besar saya yang mendoakan saya untuk di pesantren itu. Nah, dialog-dialog itu menarik, Bunda. Bagaimana pendapat kamu? Begitu. Bagaimana kira-kira perasaan orang tuamu jika itu terjadi pada kamu? Bangunkan tentang cita-cita kamu. Anggap saja anak kita tahun pertama. Kita kembalikan lagi apa sih cita-citamu masuk DKM ini. Dan hal-hal itu tentu akan membuat dialog itu anak betul-betul muncul kesadaran diri. Bahwa misi saya ini bukan sekedar misi ecek-ecek pribadi saya. Tapi misi besar. Dan saya yakin kita pun juga kalau mendiskusikannya tidak terlalu baper, Bunda. Ya kan? Insya Allah anak juga akan menyampaikan dengan ini. Yang terpenting jangan terlalu banyak menasihati anak. Hati-hati lu nak, jangan seperti itu lu nak. Ingat ya, itu justru akan membuat anak melakukan seperti itu. Kalimat-kalimat itu kan kalimat-kalimat yang mendorong ke arah itu. Jadinya gitu Bunda, saran saya tetap optimis dan normal. Apa itu yang Bunda rasakan. Sayang anak saya sudah kelas terakhir tinggal. Ya ini beberapa bulan aja. Ini was-was ya Allah. Karena dulu pernah terjadi anak di ujung waktu melanggar aturan di pesantren. Yang terpaksa dari pelanggaran itu dia harus dipulangkan. Ada. Maka selalu saya ingatkan pada anak kita. Ingat ya, kamu sedang di puncak. Banyak yang ini, jangan pernah ini godaannya. Ya kan? Apalagi anak saya masuk di dalam organisasi di pesantren itu. Saya ingatkan, ini amanah ya, lakukan itu. Jika amanah kamu ini nggak lakukan dengan baik, itu berdampak dapat proses belajarmu, proses mondokmu loh ya. Hati-hati. Dan ini di ujung yang namanya waktu kamu tinggal ya sekitar 6 bulanan sebelum kamu pulang. Itu seperti itu. Gitu Bunda Asih. Tetap, tapi jangan perasaannya dikedepankan loh ya. Akhirnya mikir berat, akhirnya anak juga ikut mikir. Ya sekilas lah. Oh iya ya, saya perlu menyadari. Makan, ngajak menempat turnya. Doa saya adalah semakin khusyuk gara-gara peristiwa itu untuk anak saya. Gitu aja Bunda, saya tetap optimis insya Allah anak Bunda lancar, gak ada masalah. Insya Allah. Oke, Ustadz Jundi. Baik, Ya, terima kasih Ustadz Miftahul-Jinan. Bunda Aci, apakah sudah cukup jawabannya? alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit bukan. Banyak menenangkan Ustadz. Masya Jadi Allah. intinya ada 3 ya Ustadz ya. Pertama doa dan komunikasi ya Ustadz ya. Betul Bunda. Doa dan Alhamdulillah. komunikasi. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih banyak. sama-sama Bunda. Jazakallahu khairan. Ya. Baik,
Terima kasih Ustadz Miftahul Jinan tadi atas jawabannya. Tadi luar biasa ya ketika saya mendengarkan ketika Ustadz Jinan mencontohkan sedang mengajak komunikasi dengan anak. Jadi saya juga dulu santri ya Ustadz. Saya agak ngerasa, wah saya kayak lagi diceramahin nih gitu. Baik, baik. Kita ke penanya ketiga Ustadz. Ya, ini ada dari Namia ke Mumtaza. Ya, silahkan untuk open mic. Ya, apakah ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz Miftahul Jinan dan Pak Ustadz Juni, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bunda namanya Kaisa Mumtaza, mohon izin untuk bertanya. Mohon izin juga saya tidak on kamera. Begini Pak Ustadz, bagaimana cara membangun suasana dan habit di pesantren itu anak-anak kita tuh bisa sama gitu pas mereka di rumah gitu. Jadi sama frekuensinya, ambience-nya gitu. Pokoknya mereka tuh tetap istiqomah dalam setiap ibadah-ibadah mereka gitu. Kebiasaannya juga, kedisiplinannya juga gitu. Di tengah hantaman arus gadget informasi gitu. Begitu Ustadz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Namia. Jadinya beginilah, saya ketika ingin menjawab pertanyaan yang bagus ini, saya selalu membayangkan anak saya ketika liburan di rumah. Ya, jadinya Bunda, ketika anak saya liburan di rumah, contoh 10 hari menjelang puasa, dia libur. Lah, hari pertama dia datang ke rumah, ya awal-awal kita ngobrol santai, makan dan lain sebagainya. Malamnya, anggap aja kalau pulangnya itu pagi, malamnya saya ajak diskusi Bunda. Apa diskusinya? Kesepakatan kegiatan di rumah. Di mana kegiatan di rumah itu saya fokuskan pada apa ya yang kegiatan yang di pesantren yang tetap dijalankan dan apa kegiatan pesantren yang bisa dilonggarkan. Tentu saya harus juga tahu bahwa tentu kita nggak mungkin di rumah itu seketat di pesantren. Tetapi minimal satu adalah sholat jamaah bagi anak saya yang laki-laki, ya toh di masjid. Terus yang kedua juga murojaah hafalannya tentu. Terus yang ketiga adalah sesuai dari buku yang dibawa oleh anak, buku kegiatan itu adalah aktivitas kebaikan di rumah saya diskusikan. Lah, berangkat dari situlah saya juga akan mendiskusikan tentang manajemen waktu penggunaan gadget di rumah. Oh, menggunakan gadget waktunya sekian sampai sekian ya. Saya tidak boleh membiarkan anak kasih gadget di rumah, lalu biarkan dia menggunakan. Setelah 1 minggu kelihatan dia kecanduan, baru kita buat aturan. Terlambat Bunda. Justru sebelum mereka memegang gadget itu, diskusikan. Sama sih kalau saya barusan membelikan sebuah fasilitas apapun kepada anak saya. Sebelum fasilitas itu serah terima, tentu komitmen saya adalah diskusi dengan anak bagaimana aturan-aturan penggunaan fasilitas itu beserta konsekuensinya jika dia melanggar aturan itu. Lah, berangkat dari sinilah Bunda, maka insya Allah kesepakatan ini akan membantu mendampingi anak proses di rumah. Apakah sekali kesepakatan cukup? Nggak cukup Bunda. 1 minggu kemudian saya ajak ngomong anak saya evaluasi mana yang dia jalankan dengan baik, mana yang perlu diperbaiki. Evaluasi. Baru 1 minggu kemudian dievaluasi terus supaya pengingat ini terus dan anak kita selama liburan mirip-mirip aktivitasnya seperti di pesantren. Saya kira itu Bunda
Semoga ini bisa memberikan sedikit pandangan lah untuk apa yang Bunda sampaikan tadi. Masya Allah Pak Ustadz, terima kasih banyak. Saya jadi merinding Pak Ustadz. Maksudnya berarti kesepakatannya di awal Pak Ustadz ya? Iya, jangan sampai 1 minggu liburan baru buat kesepakatan. 1 minggu liburan buat kesepakatan, anak sudah punya habit baru di rumah. Loh, itu rumit itu. Di awal aja sebelum mereka menikmati gadget, menikmati iklim di rumah, buat kesepakatan. Insya Allah akan lebih ringan anak melakukan itu. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz atas insight-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustadz Jinan atas jawabannya. Insya Allah kita masih ada waktu ya Ustadz. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Ini ada Bunda Nabhan. Dipersilakan Bunda Nabhan untuk bertanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, saya Bunda Nabhan. Mungkin anak saya belum pesantren ya Ustadz ya, tapi ini persiapan menuju pesantren. Dan alhamdulillah, Masya Allah ilmunya Ustadz, jazakumullah khairan. Ini yang saya mau tanyakan, kan kalau di pesantren itu tadi dengan serba-serbinya ya Ustadz, pastinya anak itu, ya harapan semua orang tua pengennya anaknya soleh gitu ya Ustadz. Tapi kan pada perjalanannya pasti ada namanya ratusan bahkan ribuan gitu ya santri. Ada saja memang sunatullah yang ya mungkin di rumahnya belum terbiasa atau belum terbentuk gitu ya. Tapi semuanya pasti harapannya pengennya anaknya soleh, soleha gitu ya Ustadz. Mungkin pertanyaan saya, seberapa lama persiapan kita untuk menyiapkan anak-anak kelak gitu ya ketika di pesantren supaya ritmenya atau mungkin siap gitu dalam kondisi di pesantren dan apa saja yang perlu dipersiapkan. Kadang-kadang kan kalau di pesantren ada saja ya Ustadz hutang pengasuhan yang di rumah mungkin ya afwan gitu ya masih terbiasa semuanya dirapikan orang tuanya, bahkan mungkin belum terbiasa mandiri, bahkan mungkin masih ada yang mohon maaf ngompol atau ya semua yang mungkin kebiasaan di rumah tidak sama gitu dengan yang di pesantren. Dan mungkin satu lagi pertanyaan Ustadz, ini juga mungkin fitrah ya seorang ibu atau seorang orang tua ya semua pengen dekat dengan anaknya ataupun kalaupun di pesantren terpantau gitu dengan anaknya. Biasanya kan pengen komunikasi intens, pengen tahu kondisi-kondisi anaknya. Nah, seringkali mungkin kita karena pengen lihat perkembangan anak-anak gitu ya, sering mungkin pengen diinfokan kepada orang tua gitu dari musyrifnya misalnya. Nah ini kadang minta tipsnya Ustadz supaya nanti ketika anak saya di pesantren atau anak-anak kita di pesantren itu bisa gitu tidak terus minta diinfokan gitu atau misalnya tenang gitu kalau misalnya belum diinfokan. Selama ini kan merasa nanti bisa nggak ya kalau misalnya jauh-jauh dengan anak saya gitu. Nah kadang-kala gitu ya mungkin ada berbagai kesibukan dari gurunya atau dari musyrifnya yang mungkin belum bisa membalas WA atau apa yang lain gitu. Nah, ini mungkin ada tips atau apa yang bisa membantu para orang tua untuk mungkin lebih tenang gitu ketika belum mendengar kabar dari anaknya. Dan insya Allah pastinya biasanya kan pasti akan dikabarin gitu walaupun kadang tidak waktunya tidak langsung gitu. Ya mungkin itu aja Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ini 2 pertanyaan yang bagus sekali. Dan di akhir saya merasakan 2 pertanyaan ini ada hubungannya. Nanti saya coba untuk menghubungkan itu. Semoga bisa terhubung. Untuk pertama, semenjak kapan anak dipersiapkan? Kalau boleh, apalagi tentang kemandirian ini ya semenjak TK. Contoh kasus beginilah Bunda. Kita bicara dari TK. Anak TKB itu atau TKA setiap kali habis bermain maka selalu kita bimbing untuk merapikan mainannya. Nak sudah selesai mainannya? Sudah Bunda. Oke, mari kita rapikan. Lalu orang tua merapikan 75% dari mainan itu, anak menjadi 25%. Itu berjalan tiap hari sampai akhirnya 2 minggu, 3 minggu. Kemudian, nak sudah selesai mainannya, ayo dirapikan sama-sama. Orang tua 50%, anak jadi 50% loh ya.
Sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan kemudian terus setiap hari begitu. Dan akhirnya anak punya yang namanya 75% merapikan, orang tua 25%. Nah, konsep ini akhirnya ketika terbiasa, anak mulai berpikir, oh setiap kali habis bermain, berarti saya punya tanggung jawab untuk merapikan mainannya. Ini menarik konsep ini. Nanti kita akan bawa apa yang terjadi konsep ini ketika terjadi di pesantren. Sampai akhirnya anak kelas 1, maka anak kelas 1 kita itu kita biasakan yang namanya setiap habis pakai barang di rumah mengembalikan pada tempatnya. Dan anak 1 yang sudah dibiasakan merapikan mainannya di TK, maka waktu kelas 1 ringan itu mengembalikan barang pada tempatnya. Tapi bersiap-siaplah anak kelas 1 yang gagal di TK-nya tadi merapikan, maka untuk mengembalikan barang-barang di rumah ke tempatnya juga rumit. Terus kelas 3 mendapatkan PR. Anak-anak yang kelas 1 TK sukses di dalam menata manajemen barangnya tadi, maka ketika mendapatkan PR, dia punya rasa tanggung jawab. Dia lebih ringan kalau orang tuanya menyuruh untuk merapikannya. Menyuruh untuk mengerjakan PR-nya. Tapi anak-anak yang TK-nya belum diajarkan, SD-nya kelas 1, kelas 2 gagal, maka kelas 3 dia mendapatkan PR. Orang tuanya harus berdarah-darah untuk menyuruh anaknya mengerjakan PR. Karena dia belum punya rasa tanggung jawab. Sampai kelas 5 sholatnya juga begitu. Anak yang sukses kelas 1, kelas 2, kelas 3, maka ketika sholat disampaikan kepada dia walaupun dari kelas 1 sudah dibiasakan, maka kelas 5 sudah nggak perlu disuruh-suruh lagi, dia punya rasa tanggung jawab terhadap sholatnya. Itu prosesnya begitu. Apa terjadi ketika anak kita masuk pesantren? Maka kemandirian dan tanggung jawab yang terbentuk dari TK tadi membuat anak-anak kita cenderung lebih bertanggung jawab terhadap barangnya di pesantren. Lebih perhatian, barangnya tidak mudah hilang. Yang kedua, dia harus merapikan, itu bukan beban yang berat bagi anak itu. Karena dia sudah terbiasa agak sedikit bersusah payah, mandiri dari ini. Dan itu pentingnya. Lalu apa yang saya lakukan persiapan begini Bapak Ibu, saya tahu bahwa anak saya masukkan pesantren dan kebetulan laki-laki. Maka dari semenjak kecil saya biasakan dia sholat jamaah di masjid hatta subuh. Dan yang kelas 1 itu kadang-kadang saya gendong sampai masjid, saya raupi seperti wudu. Lah di masjid itu hanya 1 rakaat, rakaatnya kedua itu langsung tidur, nggak ada masalah bagi saya. Yang penting dia punya pengalaman sholat itu, karena saya berharap nanti kalau kelas 3, kelas 4 sudah terbiasa bangun di waktu itu, masuk pesantren bangun jam 3:30, itu bukan sesuatu yang membebani dia. Dia punya kebiasaan itu. Clear ya, jadinya persiapannya itu apalagi urusan ngompol dan lain sebagainya, itu harus tuntas. Ya, kalau bisa ngompol itu tuntas 4 tahun lah. Ya, tolong nanti ada buku yang ini tentang panduan pengasuhan anak usia dini untuk menyelesaikan ngompolnya. Itu apa judulnya itu? Parenting Guide, panduan pengasuhan anak usia dini. Tolong diketik aja di internet, ada itu. Untuk termasuk kalau ada ngompol-ngompol begitu. Dan anak kalau sampai SD mau lulus masih ngompol, itu harus terapi saya pikir. Itu seperti itu. Sehingga di pesantrennya tidak menjadi beban anaknya. Lah sekarang bagaimana membuat orang tua lebih nyaman, tidak was-was terhadap kondisinya? Ya jalan satu-satunya adalah kita persiapkan dengan baik anak kita di pesantren. Itu jalan yang harus kita lakukan. Dan itu hubungannya dengan yang tadi. Semakin kita mempersiapkan anak mandiri, lebih tanggung jawab, lebih siap, tangguh di pesantren, maka semakin kita tidak. Terus yang kedua, ini sebagai materi saya di konsep titip itu, kita harus belajar untuk mempercayai pesantren.
Ya, untuk mempercayai hatta yang namanya anak kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Contoh mendapatkan sanksi pada ini. Bagi saya ketika anak saya mendapatkan sanksi, ya sudah, itu konsekuensi yang dia harus belajar dari konsekuensi itu. Supaya dia belajar tentang tanggung jawab dan konsekuensi itu. Lah, urusan bagaimana kita bisa mengakses informasi terkini dari anak-anak kita, ya boleh-boleh saja. Tetapi jangan terlalu. Karena ketika musyrif-musyrifahnya hanya sibuk melayani setiap wali murid terhadap kiriman foto anaknya, maka justru tugas esensial dari musyrif-musyrifah untuk mendampingi itu ketinggalan hanya untuk melihat spot apa itu foto yang itu langsung dikirimkan. Dan itu bukan kewajiban asli musyrif-musyrifah di dalam membimbing anak kita. Itu bonus saja sebenarnya. Maka saya mohon ya kita secukupnya lah dan kita mempercayai dan ya tawakal ala Allah. Begitu aja. Tawakal ala Allah. Insya Allah dengan konsep tawakal ala Allah itu kita akan semakin kuat. Dan ingat ketika kita sudah tawakal kepada Allah, anak kita juga lebih tenang menjalani hidupnya di pesantren. Tapi kalau kita was-was terus hati kita, Bunda, anak itu akan merasakan bahwa bundanya sedang tidak tenang di rumah. Eman. Maka karakter yang kuat oleh anak itu harus dibangun dari karakter yang kuat orang tuanya. Saya kira itu, Bunda. Terima kasih. Syukran Ustadz jawabannya. Terima kasih. Baik, syukran kepada Ustadz Jinan. Ya, ini ada pertanyaan lewat chat Ustadz. Sebentar saya bacakan. Pak Ustadz, saya bertanya lewat chat saja. Perkenalkan saya Umi Ahmad Faiz, Syifa Mutmainah, dan M. Wildan Syafi'i. Masya Allah, 3 orang ya. Terkait pertanyaan dari Bunda Namira, siapa yang sebaiknya melakukan kesepakatan dengan anak di awal mereka liburan di rumah itu? Apakah cukup salah satu dari ayah dan ibunya? Atau baiknya keduanya dan bagaimana metode pengawasannya sementara misalkan ayah dan ibunya bekerja di luar rumah? Syukran Ustaz. Oke, ini pertanyaan yang bagus, kelanjutan dari tadi. Ya memang kalau aturan yang dicanangkan diskusi kesepakatan memang lebih baik dominannya adalah Bapak. Karena memang Bapak itu kalau di sebuah sekolah itu seperti kepala sekolahnya. Dia yang mencanangkan, mendiskusikan, memimpin sebuah diskusi, dialog itu Bapak. Tetapi tidak tertutup kemungkinan adalah Bunda juga bisa melakukan. Ya idealnya adalah Bapak didampingi oleh Bundanya dan mohon Bundanya harus netral ketika ada kesepakatan itu. Supaya anak itu tidak merasa terintimidasi sama 2 orang ini. Tenang aja, sikap ini dukung anaknya untuk menyampaikan pendapatnya dari Bunda, saya kira itu menarik. Kalau memang ada uzur dan lain sebagainya, ya nggak ada masalah Bundanya. Nggak ada masalah, ya tentu harus diskusi dan betul-betul harus penuh dengan ketenangan. Kadang-kadang jawaban anak itu tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua. Nah, kita harus cukup. Itu. Lalu bagaimana sistem kontrol? Saya kira sistem kontrol itu yang agak berat ya memang sistem kontrol murojaah sistem ini. Kalau bisa pakai foto, ya dong, bahwa dia setiap kali memulai ini bisa memfoto mengirimkan dengan kesepakatan kalau mama dan papa tidak ada di rumah, nah kesepakatan kamu harus melaporkan diri dengan foto. Itu yang pertama. Tentu kalau murojaah, yaitu mereka bisa menghafalkan, kita yang mengirimkan, kita yang apa itu yang menyimak. Itu juga bisa sistem kontrol. Kalau gadget, ya ini yang agak rumit terhadap gadget itu. Ya kalau saya sih sebenarnya tetap mengingatkan walaupun kita kerja, kita punya alarm di kantor itu jam sekian saya akan telepon, jam sekian akan telepon, minimal dalam rentang waktu pagi sampai sore itu ada 1-2 kali
taktil pun dari orang tuanya di rumah. Dan itu membuat anak lebih awareness terhadap tugas-tugasnya dengan sistem kontrolnya tadi. Saya kira itu Ustaz, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Jinan. Ini tadi ada satu orang yang izin bertanya. Coba saya konfirmasi dulu. Atas nama J. Mutakin. Apakah masih terhubung? Bapak J. Mutakin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya tadi saya bertanya, cuman tadi sudah pertanyaan saya sudah disampaikan sama Ibu siapa tadi ya, yang terkait dengan korelasi atau yang misalkan di antara dia di pesantren dengan di rumah gitu, waktu liburan itu biar ada korelasinya gitu, seperti itu. Tadi sudah ditanyakan sama Ibu siapa tadi yang nanya seperti itu. Jadi pertanyaan itu saya mungkin. Terima kasih, syukran. Ya, kalau berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, Bunda dan Ayah sekalian, kita telah sampai di penghujung acara ya. Izin menyampaikan, insya Allah nanti dari tim Gria Parenting ya, dari Ustadz Miftahul Jinan, ada door prize buku untuk 3 orang penanya pertama. Ya, tadi sudah saya catat. Yang pertama ada Bunda Siska Novayanti, kemudian ada Bunda Aci Novezon, kemudian ada Bunda Namia K. Mumtaza. Ya, bagi 3 orang penanya tersebut nanti silahkan untuk menghubungi kontak person yang ada di flyer ya. Jadi di flyer itu ada kontak person di bawah kecil ya. Itu silakan nanti konfirmasi sebagai penerima hadiah. Nanti insya Allah akan dikontak lebih lanjut dan dikirim hadiahnya ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustadz Miftahul Jinan atas waktunya sore hari ini. Sungguh luar biasa ya ilmu-ilmu yang disampaikan. Semoga tadi yang disampaikan oleh Ustadz Jinan bisa menjadi penerang dan ilmu bagi wali santri sekalian yang hadir pada sore kali ini, sehingga nanti ke depannya dalam menghadapi anak yang di pesantren maupun ketika dia di pesantren ataupun di rumah itu bisa menjadi lebih tenang gitu ya Ustadz ya. Sayang sekali waktu kita terbatas Ustadz. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan sebagai info ya untuk wali santri sekalian, insya Allah kajian parenting ini kita adakan rutin setiap bulan ya. Bulan lalu kita sudah ada pertemuan pertama dengan Kiai Haji Abdul Hasib. Kemudian di pertemuan kedua ini dengan Ustadz Miftahul Jinan, insya Allah nanti mungkin di pertemuan kedepannya ada dari Dr. An Rohana ya, dan insya Allah nanti akan secara bergantian gitu memberikan materi. Baik, Ustaz dan Ustazah sekalian, marilah kita akhiri acara kita kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Kalau khair Ustaz, izin live. Ustadz Jundi, mohon izin, saya live ya Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz Jundi. Ya, syukran Ustadz Arif. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin saya end meeting ya. Silakan Ustaz.